kehidupan terkadang membawa kita ke jalan yang tak terduga. Joko, seorang tukang bangunan dari desa kecil di Jawa Tengah, tak pernah menyangka bahwa kepergiannya merantau akan mengubah seluruh takdir hidupnya. Dari seorang pekerja kasar, ia mendapati dirinya dalam dilema besar, antara memenuhi amanah seorang sahabat atau mengikuti kata hatinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah haru ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari kisah luar biasa ini. Semoga kita semua selalu diberkahi dan diridhai Allah. Mari kita mulai kisahnya. Matahari sore menyinari desa kecil di Jawa Tengah, menerangi rumah-rumah sederhana dengan cahaya keemasan. Di depan sebuah rumah berdinding bambu, Joko duduk termenung di bangku kayu tua yang sudah mulai lapuk. Pandangannya kosong menatap anaknya yang berlari-larian di halaman tanah berdebu. Gelak tawa bocah kecil itu seperti alunan musik yang menyejukkan hatinya. Namun pikirannya jauh melayang. "Mas, kenapa diam saja?" Suara lembut istrinya, Siti, membuyarkan lamunannya. Joko menoleh, melihat wanita yang telah menemani hidupnya dalam susah dan senang. Wajah Siti terlihat lelah. Rambutnya yang digelung sederhana sedikit basah oleh keringat setelah seharian bekerja di dapur. "Bu." Joko menarik napas dalam-dalam, seakan mencari keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang berat. "Aku dapat tawaran kerja di Arab Saudi." Siti terdiam. Kedua tangannya yang masih memegang kain basah mendadak gemetar. Matanya membesar, berusaha mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Arab Saudi, Mas?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ia tahu suaminya memang sudah lama ingin mencari rezeki lebih baik, tapi ia tak pernah menyangka ini akan menjadi kenyataan. "Itu jauh sekali. Berarti kita harus berpisah?" Lanjutnya dengan suara yang bergetar. Joko menatap wajah istrinya yang kini mulai berkaca-kaca. "Aku tahu ini berat, Bu. Aku pun tak ingin pergi. Tapi ini kesempatan besar. Kalau aku tetap di sini, kita akan terus hidup seperti ini, dengan serba kekurangan." Suaranya parau menahan gejolak batin. Siti menunduk, menatap lantai tanah di bawah kakinya. Hatinya pedih, tapi ia tahu Joko tidak mungkin mengucapkan itu jika bukan demi masa depan mereka. "Kalau itu yang terbaik, aku ikhlas, Mas. Tapi tolong, jangan lupakan kami." Malam sebelum keberangkatan Joko, rumah mereka dipenuhi keheningan yang berat. Di kamar yang kecil, Siti duduk di lantai, melipat pakaian Joko dengan tangan yang gemetar. Matanya sembab, meski ia sudah berusaha keras menyembunyikan kesedihannya. Joko memperhatikannya dari sudut kamar. Hatinya terasa semakin berat. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di samping istrinya. "Bu," bisiknya. Tangannya mengusap kepala Siti dengan lembut. Siti menoleh, menatap suaminya dengan mata yang penuh air mata. "Mas, jaga diri di sana, ya." Suaranya bergetar. Joko tersenyum kecil, meskipun hatinya juga tak kalah sedih. "Insya Allah, Bu. Aku akan bekerja keras dan segera pulang membawa rezeki untuk kita." Tiba-tiba, anak mereka yang masih kecil merangkak naik ke pangkuan Joko, memeluknya erat. "Ayah, jangan lama-lama ya." Suaranya polos, penuh kepolosan yang menyayat hati. Joko menghela napas panjang, memeluk anaknya erat. "Ayah janji, Nak, ayah akan cepat pulang." Pagi itu, langit sedikit mendung saat Joko bersiap meninggalkan rumahnya. Di halaman, beberapa tetangga datang untuk mengucapkan selamat jalan. Siti berdiri di depan pintu, wajahnya pucat, matanya masih merah karena menangis semalaman. Joko menggenggam tangan istrinya erat. "Bu, aku pergi." Suaranya hampir berbisik. Siti menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah lagi. "Mas, jangan lupakan kami di sini," ucapnya dengan suara nyaris tak terdengar. Joko mengangguk, lalu menunduk mencium kening istrinya, sebelum beralih mencium tangan wanita yang selama ini setia menemaninya dalam suka dan duka. Saat panggilan keberangkatan diumumkan, Joko melepas genggaman Siti perlahan. Ia melangkah pergi, tapi setiap langkahnya terasa seperti ribuan kilo yang menghimpit dadanya. Di belakang,
Siti tetap berdiri mematung, menatap punggung suaminya yang semakin jauh, hingga akhirnya menghilang di balik pintu keberangkatan. Air mata yang ia tahan pun akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Begitu tiba di Arab Saudi, udara panas menyambut Joko dengan ganas. Ia menghela napas, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan yang jauh berbeda dari kampung halamannya. Gedung-gedung tinggi menjulang, mobil-mobil mewah berseliweran, dan orang-orang berlalu lalang dengan bahasa yang asing baginya. Dengan tas ransel tua di pundaknya, ia berjalan mengikuti rombongan pekerja lain menuju bus yang akan membawa mereka ke lokasi proyek. Sesampainya di tempat kerja, Joko segera diperkenalkan kepada mandor proyek yang langsung mengenalkannya pada seorang pria Arab berwibawa. Pria itu berpakaian rapi, wajahnya tegas, dengan mata tajam namun ramah. "Kamu orang Indonesia?" tanya pria itu dalam bahasa Arab yang kental. Joko mengangguk, mencoba menahan rasa canggungnya. "Iya, Tuan. Saya dari Jawa Tengah." Pria itu mengangguk kecil, menyipitkan matanya seolah menilai Joko. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis. "Saya Khalid, arsitek proyek ini. Saya suka pekerja dari Indonesia. Mereka jujur dan rajin. Semoga kau juga begitu." Joko menundukkan kepala hormat. "Insya Allah, Tuan. Saya akan bekerja sebaik mungkin." Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya di negeri asing baru saja dimulai. Hari-hari pertama Joko di proyek bangunan terasa berat. Udara panas membuat tubuhnya cepat lelah, dan bahasa yang asing seringkali membuatnya kesulitan berkomunikasi. Namun, Joko tak pernah mengeluh. Ia bekerja dengan tekun, memastikan setiap bata tertata rapi, setiap adukan semen sempurna. Hingga suatu hari, Khalid sang arsitek menghampirinya dan mengamati hasil kerjanya dengan saksama. "Bagus sekali, Joko. Kau pekerja yang teliti," ujar Khalid dengan nada puas. Joko tersenyum malu. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya ingin bekerja sebaik mungkin." Sejak saat itu, Khalid mulai sering memperhatikan Joko. Ia terkesan dengan kerja keras dan kejujuran pria asal Indonesia itu. Mereka sering berbincang setelah jam kerja, meski bahasa tetap menjadi kendala. Namun, perlahan, hubungan keduanya menjadi lebih akrab. Joko tak hanya bekerja sebagai buruh bangunan biasa, ia mulai diajak membantu Khalid mengawasi proyek. Tak disangka, dari seorang tukang bangunan biasa, Joko perlahan mulai diperhitungkan di negeri orang. Hari-hari pertama Joko di proyek bangunan terasa berat. Matahari di Arab Saudi begitu menyengat, membuat kulitnya terasa terbakar meski ia sudah mengenakan topi pelindung. Setiap pukulan palu dan ayunan cangkul terasa lebih berat daripada yang biasa ia lakukan di kampung halaman. Udara panas menyelimuti tubuhnya seperti bara api, membuat keringatnya terus mengalir deras. Setiap kali ia mengangkat batu bata atau mencampur semen, otot-ototnya terasa menjerit, namun ia tak pernah mengeluh. Joko sadar, ia harus bertahan. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu menatap langit dari jendela kamar asramanya, membayangkan wajah istri dan anaknya di rumah. "Aku di sini untuk mereka," gumamnya, menenangkan dirinya sendiri. Hingga suatu hari, Khalid sang arsitek datang meninjau proyek. Dengan pakaian khasnya yang rapi, ia berjalan perlahan, mengamati para pekerja yang berkeringat di bawah terik matahari. Saat ia melewati tempat Joko bekerja, ia berhenti dan memperhatikan detail pekerjaannya. "Siapa yang memasang bata ini?" tanyanya dengan suara tegas. Para pekerja lain terdiam, saling menoleh satu sama lain. Joko yang sedang meratakan semen menghentikan pekerjaannya dan maju ke depan. "Saya, Tuan," ujarnya dengan hormat. Khalid mengangguk pelan, lalu meraba susunan bata yang telah Joko pasang. "Presisi, rapi, dan kokoh. Bagus sekali," katanya dengan nada puas. "Terima kasih, Tuan," jawab Joko dengan kepala sedikit menunduk. Sejak saat itu, Khalid mulai sering memperhatikan Joko. Ia terkesan dengan kerja keras dan ketelitian pria asal Indonesia itu. Beberapa kali, ia bahkan mengajak Joko berbincang setelah jam kerja. Meski bahasa tetap menjadi kendala,
Mereka berusaha memahami satu sama lain. Hubungan antara Joko dan Khalid semakin dekat. Joko tidak hanya dianggap sebagai buruh biasa, tetapi juga sebagai pekerja kepercayaan Khalid. Ia sering diminta membantu mengawasi pekerja lain dan memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar. "Joko, kau punya bakat lebih dari sekadar tukang bangunan," ujar Khalid suatu sore ketika mereka sedang berdiri di lantai atas bangunan yang sedang dibangun. Angin sore berhembus lembut, sedikit mengurangi panas yang masih tersisa dari siang hari. Joko menoleh, sedikit bingung dengan kata-kata Khalid. "Maksud Tuan?" tanyanya hati-hati. Khalid tersenyum kecil. "Aku melihat kerja keras dan kejujuran dalam dirimu. Itu lebih berharga daripada sekadar tenaga kasar." Joko hanya bisa tersenyum malu. Dalam hatinya, ia bersyukur mendapat majikan yang baik. Namun, ia juga tahu, tugas utamanya di sini hanyalah bekerja dan mengumpulkan uang untuk keluarganya di rumah. Suatu hari, Khalid tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan ia tidak bisa lagi mengawasi proyek seperti biasanya. Para pekerja mulai gelisah, karena tanpa pengawasan Khalid, proyek bisa berantakan. Joko melihat kondisi itu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dengan penuh keyakinan, ia mengambil alih beberapa tugas Khalid, mengawasi pekerja lain, memastikan material tiba tepat waktu, dan melaporkan perkembangan proyek kepada mandor. "Joko, kau benar-benar bisa diandalkan," kata seorang pekerja senior dengan nada kagum. Setiap malam, setelah selesai bekerja, Joko menyempatkan diri menjenguk Khalid di rumahnya. Di sana, ia bertemu dengan istri Khalid, seorang wanita Arab yang anggun dan berwibawa. "Terima kasih telah membantu suamiku," katanya dengan mata berkaca-kaca. Joko hanya tersenyum dan menundukkan kepala. "Tuan Khalid adalah orang baik. Saya hanya melakukan yang seharusnya." Hari demi hari berlalu, tetapi kondisi Khalid semakin memburuk. Hingga suatu malam, Joko mendapat kabar mengejutkan. Khalid telah meninggal dunia. Suasana duka menyelimuti rumah sang arsitek. Istri Khalid menangis terseduh. Para pekerja yang mengenalnya merasa kehilangan sosok pemimpin yang adil. Joko sendiri merasakan duka yang mendalam. Ia berdiri di sudut ruangan, menatap jasad Khalid yang terbujur kaku dengan tatapan kosong. Ia tak percaya bahwa orang yang selama ini begitu baik padanya telah pergi. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah wasiat yang ditinggalkan Khalid. Di hadapan keluarga dan beberapa orang terdekatnya, seorang pengacara membacakan surat wasiat sang arsitek. Khalid mempercayakan masa depan keluarganya kepada seseorang yang ia anggap jujur dan bisa diandalkan. Orang itu adalah Joko. Suasana di ruangan mendadak hening. Joko terpaku, tak bisa berkata-kata. Ia menoleh ke arah istri Khalid yang juga tampak terkejut. Aku. Joko tergagap, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pengacara itu mengangguk. "Ya, dia ingin kau menjaga keluarganya, termasuk istrinya." Joko merasakan darahnya berdesir kencang. Ia datang ke negeri ini hanya untuk mencari nafkah, bukan untuk mengambil tanggung jawab sebesar ini. Hatinya bergetar, pikirannya kalut. Di satu sisi, ia tak bisa mengabaikan amanah seorang sahabat. Namun, di sisi lain, ia teringat keluarganya di kampung halaman. Bagaimana ia bisa menjelaskan semua ini kepada Siti? Dengan langkah berat, Joko keluar dari ruangan itu, menatap langit malam yang kini terasa begitu berat menindihnya. Ia sadar, hidupnya baru saja berubah untuk selamanya. Joko berjalan gontai keluar dari rumah besar itu. Pikirannya berkecamuk. Hatinya belum siap menerima kenyataan bahwa Khalid telah pergi selamanya. Namun, yang lebih mengguncangnya adalah wasiat yang ditinggalkan sang arsitek. Bagaimana mungkin seorang tukang bangunan seperti dirinya dipercayakan untuk menjaga keluarga majikannya? Langkahnya berat saat menuju asrama para pekerja. Hatinya berdebar kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara malam begitu sejuk. Setibanya di kamar sempitnya, Joko menjatuhkan diri ke atas ranjang, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. "Mbak Siti, anakku, apa yang harus aku lakukan?" bisiknya lirih. Ia meraih ponselnya,
hendak menelepon istrinya di kampung. Namun, tangannya gemetar, pikirannya masih terlalu kacau. Ia tak ingin mengejutkan istrinya dengan berita yang begitu besar ini. Matanya mulai terasa berat, namun pikirannya terus bergulat. Malam itu, Joko tertidur dalam kegelisahan. Keesokan harinya, Joko mendapati dirinya berdiri kembali di depan rumah Khalid. Istri almarhum menunggunya di ruang tamu, mengenakan pakaian berkabung dengan wajah sendu. Mata wanita itu sembab, menunjukkan betapa besar kesedihannya. "Joko, duduklah," katanya dengan suara lirih. Joko menurut, duduk dengan kaku di hadapan wanita yang kini sepenuhnya bergantung padanya. Ia menghela napas dalam, mencoba menenangkan hatinya. Saya tidak tahu harus berkata apa," ucapnya dengan suara parau. Wanita itu menatapnya dalam, seakan mencari sesuatu dalam diri Joko. "Suamiku percaya padamu, Joko. Ia mengatakan bahwa kau adalah pria yang jujur dan bertanggung jawab." Aku tidak punya siapa-siapa lagi di negeri ini," ucapnya dengan air mata menggenang di pelupuk matanya. Joko terdiam. Ia merasa beban ini terlalu berat baginya. Ia hanyalah seorang pekerja rendahan, bukan pria dengan kedudukan tinggi yang bisa mengambil alih tanggung jawab sebesar ini. "Saya punya keluarga di kampung, istri dan anak yang menunggu saya," kata Joko akhirnya. Istri Khalid mengangguk pelan. "Aku mengerti, Joko. Aku tidak ingin membebanimu. Aku hanya ingin menjalankan amanah suamiku, dan aku percaya Allah akan menunjukkan jalan terbaik bagi kita." Joko bangkit dari tempat duduknya. Kepalanya dipenuhi berbagai pertimbangan. Ia berjalan keluar rumah dengan langkah berat, lalu bersandar di dinding, menatap langit luas di atasnya. "Ya Allah, aku hanya ingin bekerja, mencari nafkah untuk keluargaku. Mengapa kau menempatkanku dalam keadaan seperti ini?" Gumamnya lirih. Hatinya berontak, ingin menolak semua ini, tetapi bayangan Khalid terus terngiang dalam pikirannya. Kebaikan majikannya, kepercayaannya, dan janji yang seakan mengikatnya. Joko teringat bagaimana dulu Khalid memperlakukannya lebih dari sekadar pekerja. Ia diberi kesempatan, dihargai, bahkan diajari banyak hal tentang kehidupan. "Joko, jika suatu hari aku tidak ada, tolong jaga keluargaku," kata Khalid suatu ketika saat mereka berbincang di proyek. Saat itu, Joko menganggapnya sekadar ucapan biasa, tetapi kini ia sadar bahwa itu adalah amanah sesungguhnya. Malam harinya, Joko akhirnya memberanikan diri untuk menelepon Siti. Jantungnya berdegup kencang saat menekan tombol panggil. Beberapa detik kemudian, suara istrinya terdengar di seberang sana. "Mas Joko, ada apa menelepon malam-malam begini?" Suara lembut Siti terdengar menenangkan, tetapi justru membuat Joko semakin gelisah. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Mbak Siti, ada sesuatu yang harus kuceritakan." Suasana di antara mereka menjadi hening sejenak. "Khalid, majikanku, meninggal dunia," lanjut Joko dengan suara berat. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Mas, aku turut berduka cita." Suara Siti terdengar tulus. "Tapi, ada hal lain, Mbak." Joko ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan. "Dia meninggalkan wasiat, memintaku menjaga keluarganya." Di ujung telepon, Siti terdiam lama. Joko bisa mendengar tarikan napasnya yang berat. "Maksudnya bagaimana, Mas?" tanyanya akhirnya dengan suara pelan. Joko menelan ludah. Keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. "Dia ingin aku menikahi istrinya," jawab Joko dengan suara hampir tak terdengar. Suasana di telepon semakin hening. Joko bisa merasakan betapa berat perasaan istrinya saat ini. Setelah beberapa saat, Siti menghela napas panjang. "Mas, ini bukan perkara mudah," katanya dengan suara bergetar. "Aku tahu, Mbak. Aku pun tidak pernah menginginkan ini," jawab Joko lirih. "Tapi ini adalah amanah, Mbak. Khalid sangat baik padaku. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja." Siti terdiam kembali. Lalu, dengan suara yang nyaris pecah, ia bertanya, "Mas, bagaimana dengan aku dan anak kita?"
Pertanyaan itu menghantam hati Joko seperti palu godam. Air matanya mulai menggenang di sudut matanya. Ia menyandarkan kepala ke dinding, mencoba menahan gejolak di dalam dirinya. Aku tidak akan meninggalkan kalian, Mbak. Aku hanya ingin mencari jalan terbaik. Jalan yang tidak mengkhianati amanah, tapi juga tidak mengabaikan keluargaku sendiri. Siti terisak di seberang sana. Aku percaya padamu, Mas. Tapi tolong, pikirkan baik-baik. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Joko menutup telepon dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia tahu, apapun keputusannya, akan ada hati yang terluka. Ia hanya bisa berdoa, meminta petunjuk dari Allah, agar langkahnya ke depan tidak menjadi kesalahan yang akan ia sesali seumur hidup. Setelah malam yang panjang dan penuh kegelisahan, Joko berusaha menenangkan diri. Ia memutuskan untuk menemui istri Khalid sekali lagi. Dengan langkah berat, ia memasuki rumah besar itu, yang kini terasa lebih sunyi dan sepi tanpa keberadaan tuannya. Wanita itu duduk di ruang tamu, tampak lebih tenang dari sebelumnya, meski kesedihan masih jelas terpancar dari wajahnya. Joko, aku tahu ini sulit untukmu. Aku juga tidak pernah mengira hidupku akan berubah secepat ini, katanya lirih. Joko menatap wanita itu dengan penuh kebimbangan. Saya tidak tahu apakah saya sanggup. Saya punya keluarga di kampung. Saya takut jika saya mengambil keputusan ini, akan ada hati yang terluka, ujar Joko dengan suara bergetar. Wanita itu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin menjalankan wasiat suamiku. Aku tidak akan memaksamu, Joko. Tapi jika kau bersedia, aku akan menerimanya dengan ikhlas. Setelah percakapan itu, Joko kembali ke asramanya dengan kepala yang penuh dengan pertimbangan. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang ke kampung halaman. Bayangan Siti dan anaknya terus menghantuinya. Keesokan paginya, ia kembali menelepon Siti. Mbak, aku masih belum tahu apa yang harus kulakukan, katanya dengan suara berat. Di seberang sana, Siti menghela napas panjang. Mas, aku tahu ini adalah ujian besar, tapi aku ingin kau berpikir dengan hati yang jernih. Apa yang benar-benar kau inginkan? Joko terdiam, menatap kosong ke arah jendela kecil di kamar sempitnya. Aku ingin tetap bersamamu, Mbak, tapi aku juga merasa memiliki tanggung jawab atas amanah ini, katanya lirih. Lalu, apa yang akan kau lakukan, Mas? Tanya Siti, suaranya bergetar. Joko tidak bisa menjawab. Hanya Allah yang tahu betapa berat keputusan ini baginya. Hari-hari berlalu, Joko semakin terhimpit oleh waktu. Istri Khalid menunggu keputusannya, dan Siti di kampung juga berharap kepastian darinya. Joko merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tidak memiliki arah yang jelas. Suatu malam, ia berangkat ke masjid kecil di sudut kota, mencari ketenangan dalam doa. Ia bersujud lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang terbaik. Aku tak ingin menyakiti siapapun. Aku hanya ingin melakukan yang benar, bisiknya dengan penuh kepasrahan. Hatinya terasa lebih ringan setelah berdoa, tetapi ia tahu bahwa keputusan akhir tetap ada di tangannya. Ketika ia melangkah keluar dari masjid, udara malam yang sejuk menerpa wajahnya. Dalam hati, ia berjanji bahwa besok adalah hari di mana ia akan memberikan jawaban atas dilema besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Joko berdiri di hadapan istri Khalid. Wanita itu menatapnya dengan penuh harap. Joko, apakah kau sudah memutuskan? Tanyanya dengan suara pelan. Joko menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. Saya tidak bisa meninggalkan keluarga saya di kampung, katanya akhirnya. Wajah wanita itu berubah sendu, tetapi ia tetap tersenyum tipis. Aku mengerti, Joko. Terima kasih telah mempertimbangkannya, katanya dengan suara lembut. Joko merasa hatinya berat, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang paling adil. Ia tidak ingin menyakiti Siti, dan ia percaya bahwa istri Khalid akan mampu menemukan jalan terbaik untuk hidupnya sendiri. Saya akan tetap membantu semampu saya,
Tapi bukan sebagai suami, hanya sebagai seorang sahabat yang menghormati amanah Khalid, kata Joko mantap. Beberapa hari kemudian, Joko memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ia ingin memulai kembali hidupnya bersama keluarga yang telah lama ia tinggalkan. Saat ia tiba di bandara, hatinya terasa ringan, seakan beban yang selama ini menghimpitnya perlahan-lahan menghilang. Di rumah, Siti menyambutnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku bangga padamu," katanya sambil menggenggam tangan Joko erat. Joko tersenyum, lalu memeluk istri dan anaknya dengan penuh kehangatan. Ia tahu bahwa hidup akan selalu penuh dengan ujian, tetapi selama ia tetap berpegang teguh pada kejujuran dan iman, maka Allah akan selalu menunjukkan jalan terbaik. Dengan hati yang penuh syukur, Joko menatap langit sore di kampung halamannya. Kini, ia siap menjalani kehidupan baru bersama keluarga tercintanya, dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih tenang.